AC Milan bakal memulai era baru di bawah tangan dingin pelatih Paulo Fonseca. Pelatih asal Portugal ini diembankan tugas berat usai manajemen memberhentikan Stefano Pioli. Sejauh ini, sang pelatih sudah kedatangan Alvaro Morata di posisi ujung tombak. Jawara Euro 2024 ini dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memimpin daya gedor skuad Rossoneri. Bagaimanakah langkah AC Milan dalam memulai era barunya? Bagaimanakah langkah AC Milan dalam memulai era barunya? Era baru bersama Paulo Fonseca. AC Milan mengakhiri kontrak kerjasama dengan Stefano Pioli di akhir bulan Mei lalu. Pelatih berkepala pelontos ini harus didepak dari kursi kepelatihan dengan nama yang sudah tercoreng. Pasalnya, Pioli gagal membawa AC Milan meraih satu pun trofi bergengsi di musim ini. Manajemen Rossoneri langsung membidik sejumlah pelatih anyar yang sudah punya reputasi bagus. Pasukan Merah Hitam sempat memasukkan nama Roberto De Zerbi, Thiago Motta, sampai Antonio Conte. Akan tetapi ketiga pelatih ini menolak tegas menukangi skuad Rossoneri. Conte justru lebih memilih menerima pinangan dari Napoli. Hal itu wajar, mengingat sang pelatih pernah punya kenangan indah membawa Inter Milan memenangkan gelar Scudetto. Para fans Nerazzurri tentunya bakal sakit hati melihat Conte menjadi pelatih AC Milan. Penolakan dari banyak pelatih beken menjadi karma yang harus diterima oleh manajemen Rossoneri. Pasalnya mereka dianggap nggak mendengarkan saran dari sang legenda Arrigo Sacchi. Desakan dan tuntutan memecat Pioli sempat terjadi saat AC Milan tumbang dalam derby della Madonia. Kenapa Pioli tidak dipertahankan saja? Saya yakin pengalamannya di AC Milan itu positif setelah semua yang terjadi. Dia meraih satu titel. Dalam hal itu Pioli juga memainkan sepak bola indah, kata Sacchi. Namun manajemen Rossoneri tetap kekeh berpisah dengan Stefano Pioli di musim depan. Namun anehnya, mereka justru menggunakan istilah perpisahan bukan pemecatan. Pengumuman perpisahan Pioli ini sudah disampaikan lewat situs resmi AC Milan. Pertandingan menghadapi Salernitana menjadi momen paling menyedihkan untuk publik San Siro. AC Milan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pioli yang memimpin tim utama selama 5 tahun. Profesionalisme dan sentuhan magis Pioli telah memberikan kontribusi signifikan. Istilah perpisahan ini digunakan untuk memberikan penghormatan kepada pelatih yang sudah berjasa. Rossoneri pun bersedia memberikan biaya kompensasi sebesar 11,5 juta euro. Manajemen memberikan titik terang tentang nama yang akan mengisi kursi kepelatihan. Akhirnya pilihan tersebut jatuh kepada pelatih asal Portugal yakni Paulo Fonseca. Mantan pelatih AS Roma ini dikontrak selama 3 tahun hingga 2027 mendatang. Sayangnya kedatangan sang pelatih langsung mendapatkan penolakan dari para fans. Mereka kurang yakin sang pelatih bisa membawa Rossoneri meraih prestasi gemilang. Franco Ordine selaku pengamat Italia juga mengkritik keras ditunjuknya Fonseca. Dirinya merasa AC Milan telah mengulangi kesalahan yang sama saat mendatangkan Marco Giampolo. Saat itu sang pelatih kurang cocok dengan tim dan hanya melatih sekitar 3 bulan saja. Mereka terlalu asal dan terburu-buru. Bisa jadi kesalahan yang sama akan kembali terulang. Fonseca kurang diminati di Italia karena tidak memiliki rekam jejak yang bagus, ucap Ordine. Tidak hanya itu, kecaman juga datang dari mantan pelatih pasukan Diavolo Rosso yaitu Arrigo Sacchi. Sang legenda menyebut Fonseca bukan pelatih yang tepat untuk AC Milan. Menurut Sacchi, gaya kepelatihan ex-LOS Lille ini bukan yang dibutuhkan oleh tim. Sejujurnya saya mengharapkan nama besar. Saya berharap AC Milan menunjuk pelatih lokal. Tim saat ini membutuhkan pelatih strategis yang bisa memberikan dampak luar biasa kepada pemain, ujarnya. Meski begitu, Fonseca tidak menghiraukan kritikan yang ditujukan kepada dirinya. Pelatih 51 tahun ini optimis mampu menjawab keraguan dari para penggemar. Maka dari itu, Fonseca meminta untuk dibelikan beberapa striker berkualitas. Dia ingin penyerang yang didatangkan dapat memberikan warna baru di lini serang Rossoneri. Saya dan manajemen memiliki tujuan yang sama. Kami ingin memberikan yang terbaik.
Kami membutuhkan sosok striker anyar. Pemain tersebut harus membawa banyak perubahan untuk tim, kata Fonseca. Alvaro Morata. Permintaan Paulo Fonseca langsung dituruti oleh manajemen Rossoneri. Secara mengejutkan, AC Milan telah resmi mendapatkan tanda tangan Alvaro Morata dari Atletico Madrid. Rossoneri harus membayar klausul rilis Morata senilai 13 juta euro atau 228 miliar rupiah. Kepindahan Morata ke San Siro disebabkan karena sang bomber mendapat perlakuan kurang baik di Atletico Madrid. Rekan setimnya yakni Koke membenarkan jika Morata selalu diperlakukan kejam. Koke mengatakan sang bomber dianggap sebagai penyerang yang gagal dan menjadi biang kehancuran Los Rojiblancos. Dia menjalani waktu yang sangat sulit di sini atau dengan tim nasional. Dan aku yakin dia sudah mengalaminya di tempat lainnya. Aku pernah pergi makan dengan dia. Banyak yang mengatakan hal buruk, ucap Koke. Padahal performa Morata bersama Atletico Madrid dinilai enggak terlalu buruk. Mantan penyerang Real Madrid ini mampu melesakkan 21 gol dan 5 assist dari 48 pertandingan musim lalu. Diego Simeone selaku pelatih bahkan nggak segan menyebut Morata setingkat dengan Erling Haaland. Alvaro Morata menurut saya setingkat dengan Haaland dari segi gol yang dihasilkan. Perlakuan buruk Morata di Atletico Madrid tentunya cukup berbeda jauh saat menginjakan kaki di Italia. Sang bomber langsung disambut hangat bak seperti pahlawan oleh publik San Siro. Kepercayaan diri Morata langsung meningkat dan menyebut AC Milan sebagai klub yang tepat. AC Milan telah memperlakukan saya dengan hormat. Saya tidak sabar untuk berlatih dan kembali ke Serie A. Kehadiran Morata diharapkan bisa membawa pengaruh baik sebagai pemain senior. Mantan pemain Chelsea ini diperlukan sebagai pembimbing para pemain muda. Hal itu sudah pernah dilakukannya saat membimbing para penyerang muda di timnas Spanyol. Terbukti, skuad La Furia Roja tampil solid hingga berhasil meraih gelar juara Euro 2024. Strahinja Pavlovic. Selain mendatangkan striker anyar, AC Milan serius untuk membenahi lini pertahanan. Sektor tersebut sempat mengalami masalah di musim lalu karena banyak pemain yang mengalami cedera. Gara-gara hal itu, bek yang mengisi starting line up selalu berganti-ganti. Demi mengatasinya, Rossoneri sudah menargetkan Strahinja Pavlovic dari RB Salzburg. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, kedua belah pihak hampir mendekati kesepakatan tahap akhir. Pemain asal Serbia bakal ditebus dengan mahar sekitar 20 juta euro. Skuad Rossoneri ingin merealisasikan segera kedatangan sang pemain. Pavlovic diharapkan bisa ikut persiapan pramusim skuad yang akan terbang ke Amerika Serikat. Seandainya terwujud, AC Milan berhasil mengungguli beberapa klub lainnya yang juga tertarik. Sebut saja ada Chelsea, Newcastle United, hingga Atletico Madrid. Ketiga tim ini mendapatkan penolakan dari sang pemain yang lebih memilih pasukan merah hitam. Pavlovic yakin lebih bisa berkembang bersama skuad asuhan Paulo Fonseca. Kehadiran pemain 23 tahun ini bakal menambal kepergian Simon Kjaer yang kontraknya tidak diperpanjang. Secara kualitas, Pavlovic tidak bisa diragukan meski kurang mendapatkan sorotan. Dirinya mencuri perhatian lewat penampilan apik bersama RB Salzburg di Liga Austria. Performa hebat ini sempat ditunjukkannya saat membela Serbia di ajang Euro 2024. Ex-AS Monaco ini sempat membuat Inggris kesulitan untuk mengembangkan permainan. Niko Kovac selaku mantan pelatihnya langsung memberikan pujian. Ex-Bayern Munchen ini mengaku bangga dengan perkembangan Pavlovic yang diprediksi menjelma sebagai salah satu bek menakutkan. Dia selalu melakukan pekerjaan dengan baik. Dia bermain sederhana dan selalu memenangkan duel di waktu yang tepat. Sudah pasti dia akan berada di level tertinggi sebagai pesepak bola, kata Kovac. Emerson Royal. Sektor bek sayap kanan menjadi salah satu lini lain yang harus dibenahi oleh manajemen. AC Milan hanya bisa mengandalkan David Calabria di sepanjang musim lalu. Namun, sang kapten seringkali menunjukkan performa yang kurang menggigit. Sementara itu, Rossoneri tidak bisa mengandalkan Alessandro Florenzi yang sering masuk meja operasi. Mantan pemain AS Roma ini hanya memainkan 25 pertandingan di semua kompetisi. Gara-gara hal itu, Stefano Pioli terpaksa memainkan Pierre Kalulu yang berposisi asli sebagai bek tengah.
Alhasil, AC Milan ingin mendatangkan Emerson Royal yang saat ini membela Tottenham Hotspur. Akan tetapi, langkah pasukan merah hitam untuk mencapai kesepakatan tidak berjalan dengan mudah. Spurs dikabarkan meminta dana sebesar 23 juta euro bagi yang berminat dengan Emerson. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, manajemen AC Milan enggan mengeluarkan mahar sebanyak itu. Rossoneri hanya bisa menyanggupi permintaan sebesar 18 juta euro saja. Di sisi lain, keinginan sang pemain untuk pindah bisa menjadi kesempatan untuk Spurs menurunkan harganya. Pemain asal Brazil ini diketahui sudah muak karena selalu di bawah bayang-bayang Pedro Porro. Ex-Barcelona ini sudah memutuskan bakal hengkang pada musim panas kali ini. Saya selalu bersikap profesional, berlatih dengan baik, tapi tetap saya tidak mendapat apa yang saya inginkan. Saya tidak tahu bagaimana masa depan. Saya bukan pemain yang mau duduk di cadangan, kata Emerson. Di sisi lain, AC Milan harus bersaing ketat dengan klub lain yang juga berminat dengan Emerson. Borussia Dortmund menjadi salah satu klub yang sangat menginginkan jasa sang pemain. Youssouf Fofana. Youssouf Fofana merupakan target utama AC Milan untuk menghuni sektor gelandang. Pemain asal Prancis ini merupakan permintaan langsung dari sang pelatih Paulo Fonseca. Sang pelatih sudah mengamati langsung kualitas sang pemain di Liga Prancis. Perannya sebagai gelandang jangkar sangat vital bersama AS Monaco. Di musim lalu, Fofana sukses mencatatkan 4 gol dan 4 assist dari 35 pertandingan. AC Milan tidak pikir panjang untuk memberikan tawaran langsung kepada skuad Les Rouges. Kabarnya, Rossoneri sudah melayangkan proposal resmi dengan biaya sekitar 12 juta euro. Sayang, tawaran ini langsung ditolak mentah-mentah oleh AS Monaco. Klub asal Prancis ini meminta bayaran setidaknya di angka 20 juta euro. Nilai tersebut akan coba diturunkan sedikit oleh skuad Rossoneri di angka sekitar 15 juta euro. Akan tetapi, AC Milan diprediksi akan kehilangan Fofana jika mengulur waktu terlalu lama. Sebab, pemain kelahiran Paris ini juga menjadi incaran raksasa asal Premier League yakni Manchester United. Skuad The Red Devil menjadikan Fofana sebagai opsi apabila gagal mendatangkan Manuel Ugarte. Saat ini, transfer Ugarte ke Old Trafford masih belum menemui kejelasan. Setan Merah masih kesulitan untuk menemukan titik terang dengan Paris Saint-Germain. Seandainya gagal mendatangkan Fofana, AC Milan akan mengubah haluan ke Adrien Rabiot. Pemain Juventus ini semakin bersinar usai menampilkan performa luar biasa di Euro 2024. Sang pemain dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengisi jenderal lini tengah pasukan merah hitam. Niklas Füllkrug. Setelah mendapatkan Alvaro Morata, AC Milan masih berusaha mencari striker pelapis. Rossoneri pun mengincar Niklas Füllkrug demi memperkaya pilihan di sektor penyerangan. Füllkrug menjadi pemain ideal untuk direkrut AC Milan ketimbang Tammy Abraham. Pasalnya, pemain kelahiran Hannover ini mampu tampil heroik bersama timnas Jerman di Euro 2024. Meski gagal membawa Der Panzer juara, striker 31 tahun ini sukses membuahkan 2 gol di sepanjang kompetisi. Julian Nagelsmann tidak ragu memberikan sanjungan kepada sang bomber. Sang pelatih menilai Füllkrug sangat baik ketika menjadi pemain pengganti atau starter. Saya pikir peran Füllkrug sangat penting, dan seorang pemain tak perlu jadi starter untuk punya peran besar. Terpenting dirinya mampu memanfaatkan peluang yang dimiliki, kata Nagelsmann. Performa Füllkrug di level klub juga sangat memukau bersama Borussia Dortmund. Dirinya sukses menjadi pemain kunci di Borussen di 46 pertandingan pada musim lalu. Striker 31 tahun itu bahkan mampu mencetak 16 gol dan 10 assist untuk Dortmund. Rossoneri hanya membutuhkan 20 juta euro untuk mengamankan jasanya. Peluang AC Milan semakin terbuka setelah Füllkrug bakal diprediksi kehilangan tempatnya di skuad utama. Baru-baru ini, skuad kuning hitam mendatangkan Serhou Guirassy sebagai striker anyar. Di sisi lain, pasukan Diavolo Rosso menginginkan Füllkrug menjadi pembimbing Francesco Camarda. Sang wonderkid baru saja menjalani debutnya di ajang resmi pada usia 15 tahun. Lazar Samardzic.
AC Milan masih belum berhenti untuk berburu pemain hebat di sektor tengah. Rossoneri kembali mengincar Lazar Samardzic dari Udinese untuk menyolidkan lini tengahnya. Dilansir dari Matteo Moretto, AC Milan menjadi klub yang paling dekat dengan kepindahan Samardzic. Jurnalis Italia ini bilang, Rossoneri tertarik dengan kehebatan gelandang muda Udinese itu. Sang pemain mampu menjadi andalan Udinese di 34 pertandingan pada musim lalu. Bermain sebagai gelandang, Samardzic sukses mencetak 6 gol dan 2 assist untuk Bianconeri. AC Milan sampai rela menumbalkan Yacine Adli dan Tommaso Pobega demi mendatangkan Samardzic. Pasukan putih hitam sebenarnya enggan untuk menjual talenta mudanya. Hal itu disampaikan langsung oleh Gianluca Nani selaku direktur olahraga klub. Namun sang direktur terbuka apabila ada yang berani menawar Samardzic dengan bandrol 25 juta euro. Dia adalah pemain Udinese yang tidak ingin kami jual karena dia penting. Namun jika kami menerima proposal sekitar 25 juta euro, kami akan mengevaluasinya, kata Nani. Keputusan tersebut diambil karena mempertimbangkan keinginan sang pemain. Gelandang kelahiran Berlin ini sangat ingin membela tim yang bermain di Liga Champions. Oleh sebab itu, pemain 22 tahun ini juga tertarik dengan minat yang ditujukan oleh AC Milan. Bahkan sang pemain rela menolak tawaran dari Lazio dan Fenerbahce demi bergabung dengan Rossoneri. Kehadiran ex-RB Leipzig itu bakal menjadi tambahan yang bagus untuk Paulo Fonseca. Pasalnya, sang pemain mampu bermain di beberapa posisi sekaligus di sektor penyerang. Dengan kedatangan beberapa pemain muda dan berpengalaman, apakah Paulo Fonseca mampu meracik timnya untuk mengembalikan kejayaan?